Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Dewi Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra bandingan, salah satunya yaitu Aliwahana. Nah, apa sih itu Aliwahana? Untuk lebih tahunya, kita harus mengetahui judul yang akan saya bahas, yaitu Representasi Kehidupan Islam dalam Ekranisasi Novel di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka. Wah, tentu menarik bukan? Mari kita. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua pengarang dan karyanya, yang ketiga pembahasan, yang keempat penutup atau kesimpulan. Sebelum kita mengetahui sinopsis dari novel di bawah lindungan Ka'bah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih penulisnya atau siapa sih pengarangnya. Kita simak. Dan sebelum kita mengetahui pengarang dan juga karyanya, tentu kita juga harus lebih tahu dulu yang akan kita bahas, yaitu Aliwahana. Di sini sudah ada kutipan dari dua menurut para ahli, yang dimana menurut Damono pada tahun 2015, Aliwahana atau sebuah pengubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lainnya. Sedangkan menurut Armiati pada tahun 2018, Aliwahana atau ekranisasi pada dasarnya sebuah teks novel yang diadaptasi ke sebuah film, sehingga terjadinya perubahan baik dari segi isi atau yang lainnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Aliwahana itu merupakan satu jenis kesenian dari sebuah teks novel yang diadaptasi ke sebuah film. Nah, salah satunya yang saya bahas juga mengenai hal tersebut. Mengenai pengarang dan karyanya. Sebelum kita mengetahui apa sih isi dari yang akan saya bahas nanti. Di sini ada sebuah foto atau dua gambar yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka. Beliau merupakan penulis dan juga sastrawan, yang dimana beliau adalah penulis asli dari novel di bawah lindungan Ka'bah. Sedangkan Hani Esa Putra merupakan sutradara dari film di bawah lindungan Ka'bah. Mengenai sinopsis novel di bawah lindungan Ka'bah, yang dimana terdapat dua tokoh yang saya ambil menjadi tokoh utama, yaitu Hamid dan juga Zainab. Di bawah lindungan Ka'bah ini tentu Buya Hamka mengambil tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Yang pertama, tokoh Hamid merupakan seorang laki-laki yang hidup dari keluarga sederhana. Hamid tinggal bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Hamid kecil. Dan Hamid dididik dengan penuh kasih sayang dan juga kesederhanaan. Sedangkan tetangganya, yaitu keluarga Haji Jafar, merupakan seorang bangsawan atau memiliki kasta yang tinggi. Beliau juga memiliki anak yang bernama Zainab. Alih-alih tersebut, Ibu Hamid tinggal bersama keluarganya Haji Jafar. Tinggal di sini yaitu Ibu Hamid bekerja di rumahnya Haji Jafar. Lalu Hamid pun disekolahkan oleh Haji Jafar karena Haji Jafar ingin Hamid itu menjadi seorang laki-laki atau anak yang berpendidikan, sama seperti harapannya kepada Zainab, yaitu putrinya. Seiring berjalannya waktu, Hamid dan Zainab tumbuh besar dan menjadi seorang remaja dan juga dewasa, sehingga mereka memiliki perasaan yaitu jatuh cinta. Akan tetapi mereka terhalang oleh perbedaan kasta, yang dimana Hamid merasa dirinya itu sangat-sangat di bawah kasta dari Zainab, dan Hamid disadarkan oleh perkataan ibunya bahwa emas tidak sebanding dengan sutra, begitupun dengan perak tidak sebanding dengan sendok berlian, hingga Zainab itu merupakan bagaikan sutra yang dimana tidak ada bandingannya, sedangkan Hamid hanya dari keluarga yang sederhana, bahkan tidak cukup berpendidikan seperti keluarganya Haji Jafar. Seiring dengan berjalannya waktu pula, Haji Jafar meninggal dunia dan Zainab tinggal bersama ibunya. Harapan ibu Zainab yaitu ingin menikahkan dengan seorang laki-laki pilihannya, namun Zainab tidak ingin, yaitu menolak, sehingga ibu Zainab meminta permohonan atau pertolongan kepada Hamid untuk membujuk Zainab agar menerima pinangan dari pilihan ibunya.
dengan berat hati dan juga bertolak belakang dengan perasaan yang Hamid rasakan, akhirnya Hamid mencoba berusaha untuk menolong Ibu Zainab dengan berusaha membujuk Zainab untuk menikah dengan pilihan ibunya tersebut. Dan Hamid berpamitan untuk pergi berpendidikan atau melanjutkan pendidikannya di Ka'bah, sedangkan Zainab tetap menunggu Hamid sampai dengan pulangnya. Namun, akhirnya mereka meninggal dunia. Dan bisa kita bahas juga di bawah lindungan Ka'bah, yaitu di dalam film skenario Hani Esa Putra, yang dimana Hamid merupakan seorang laki-laki yang sangat luar biasa berwibawa dan juga patuh kepada tetua atau guru-guru yang mengajarkannya. Dan Zainab juga merupakan gadis cantik yang dimana beliau adalah seorang keluarga dari bangsawan atau memiliki kasta tinggi. Namun dengan salah satu mereka hidup saling berdampingan dan juga mereka hidup sampai dengan dewasa, akhirnya memiliki saling jatuh cinta. Namun ada salah satu kejadian yang dimana Zainab itu tenggelam dan Hamid harus menolongnya dengan memberikan nafas buatan, dan di hadapan banyak masyarakat hal tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat, dan akhirnya tetua menginginkan Hamid untuk pergi dari desa karena perbuatannya yang sangat tidak mengenakan. Meskipun Hamid berniat untuk menolong Zainab, akan tetapi itu merupakan perbuatan yang tercela, sehingga tetua memilih untuk Hamid untuk pergi dari kotanya tersebut. Hamid akhirnya pergi dari kotanya ya, dan Hamid bekerja keras di sebuah dekat perkeretaan, dan Hamid berusaha berjuang sehingga Hamid meneruskan pendidikannya di Mekah, dan Hamid meminta untuk Zainab agar tidak menunggu. Namun Zainab tetap menunggu Hamid dan mereka saling memberikan surat. Akhirnya surat sampai pada tangan Zainab dan Zainab menerima surat dari Hamid, dan keputusannya itu terakhir Zainab sambil menangis dan menutup mata untuk terakhir kalinya. Begitupun dengan Hamid, yang dimana Hamid mendapatkan surat dari Saleh yang merupakan sahabatnya, dan dia mendapatkan surat tersebut dari Saleh yang suratnya tersebut dari Zainab, sehingga Hamid membacanya dengan penuh haru, dan di bawah lindungan Ka'bah akhirnya Hamid pun meninggal. Dari kedua novel dan filmnya cukup ada perbedaan dan juga persamaannya, namun perbedaannya di sini yaitu dalam filmnya ada adegan yang kejadian yang dimana Hamid menolong Zainab dengan memberikan nafas buatan, sedangkan di novelnya itu tidak ada. Oke, dari kedua sinopsis tersebut sangat seru dan juga sangat ada perbedaan dan juga persamaannya. Oke, next kita sekarang akan pembahasannya, yaitu persamaan dan perbedaan pada novel dan film di bawah lindungan Ka'bah. Tentunya ada unsur intrinsik yang akan saya bahas. Yang pertama, tema. Di sini ada tema yang dimana pada yang digaris atau di bold oleh berwarna hijau, engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Hal itu dikatakan oleh Ibu Hamid kepada Hamid. Dengan filmnya, pada gambar satu ini yaitu larangan Ibu Hamid untuk berharap pada Zainab. Kutipan dari cuplikan film di bawah lindungan Ka'bah seperti emas tidak setara dengan loyang dan sutra tidak sebanding dengan benang. Nah, dari kedua cuplikan atau kutipan tersebut bisa kita ambil mengenai temanya, yang dimana tema tersebut adalah sebuah cinta yang terhalang oleh perbedaan. Yang kedua, persamaan dan perbedaan pada novel dan film di bawah lindungan Ka'bah yaitu terdapat pada tokoh dan penokohan, yang dimana diceritakan pada kutipan bukunya. Di sana tinggal seorang anak muda yang baru berusia kira-kira 23 tahun. Badannya kurus sampai rambutnya hitam berminyak, sifatnya pendiam, suka bermenung seorang diri dalam kamarnya itu. Melihat kebiasaannya yang demikian dan sifatnya yang saleh, saya telah beroleh seorang sahabat yang mulia dan patut dicontoh. Nah, bisa kita ambil dari kutipan tersebut bahwa di sini menceritakan seorang tokoh Hamid.
Pada filmnya juga diceritakan bahwa Hamid berkata, sejak kecil sesuai pesan almarhum ayah, ibu saya telah banyak mengajarkan ilmu agama. Saya banyak belajar di surau ini, dan dari para tetua ini saya yakin bahwa tetua bukan hanya memiliki pemahaman yang mendalam, tapi juga sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dengan demikian, apapun keputusan para tetua, saya terima dengan ikhlas demi tegaknya agama. Nah, dari kedua kutipan tersebut bisa kita lihat, dan teman-teman juga bisa membacanya, bahwa Hamid itu merupakan seorang tokoh lelaki yang sangat soleh dan patuh kepada kedua orang tuanya dan juga para tetua atau sebagai guru Hamid di surau tersebut. Mengenai persamaan dan perbedaan pada novel dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah, yaitu tokoh kedua ialah Zainab. Di sini diceritakan pada kutipan di dalam novelnya, waktu itu kelihatan oleh saya, mukanya merah, nampak sangat menggembirakan melihat kedatangan saya. Baru sekali itu dan baru saat itu selama hidup saya melihat mukanya demikian yang tak bisa saya gambarkan dan tuturkan dengan susunan kata. Di dalam filmnya cuplikan bahwa Hamid berkata kepada ibunya, "Ma, aku telah bertemu dengan Zainab. Ia memiliki paras cantik." Sehingga bisa teman-teman lihat bahwa dari kutipan tersebut atau dalam cuplikan kutipan tersebut bahwa Zainab merupakan seorang perempuan yang cantik, di mana selain memiliki paras yang cantik, Zainab juga memiliki hati atau akhlak yang baik. Perbandingan yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan sudut pandang. Nah, dari novelnya bahwa Buya Hamka mengambil sudut pandang orang ketiga yaitu dengan ia, sedang pada film skenario Hani S. Saputra bahwa beliau mengambil dengan sudut pandang orang pertama yaitu saya. Sehingga perbedaan dari kedua film dan novel tersebut merupakan sudut pandangnya, yaitu di mana Buya Hamka mengambil orang ketiga sedangkan Hani S. Saputra mengambil sudut pandang orang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi kehidupan Islam dalam ekranisasi novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka. Yang pertama, teman-teman bisa melihat dari kedua gambar, yang dimana gambar 5 di sini Zainab mendapatkan surat dari Hamid, dan gambar 6 Hamid mendapatkan surat dari Zainab. Mengapa saya mengambil dua gambar di sini? Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa Zainab mendapatkan surat dari Hamid yang di dalamnya bahwa Hamid mengalami penyesalan bahwa sebelum ia berangkat ke Mekah, ia belum berpamitan kepada Zainab. Dan gambar ke-6, Hamid mendapatkan surat dari Zainab, yang dimana Hamid menerima bahwa Zainab tetap menunggu Hamid sampai Hamid pulang dari Mekahnya atau dalam pendidikannya tersebut. Kedua dari tokoh tersebut mengajarkan kepada kita bahwa sebuah cinta itu tidak selamanya dengan negatif. Akan ada kalanya bahwa cinta juga bisa dengan kemurnian atau dipandang dari sudut Islam. Yang selanjutnya yaitu dari dua gambar tersebut juga bisa kita lihat dari gambar yang 7 yaitu keterpaksaan Hamid menolong Zainab yang hampir kehilangan nafas, dan yang gambar selanjutnya yaitu gambar 8, yaitu keputusan tetua atas dirinya, yang dimana ketika Hamid keterpaksaannya itu menolong Zainab karena hampir ia tidak bisa untuk bernapas kembali, Hamid memaksakan dirinya untuk menolong Zainab dengan memberikan nafas buatan dengan di hadapan masyarakat banyak. Akan tetapi perbuatannya tersebut adalah perbuatan tercela. Meskipun masyarakat tahu bahwa Zainab dan Hamid itu merupakan dua orang yang sudah lama dikenal dan juga sama-sama memiliki tahu adab dan juga agama, akan tetapi tetualah yang akan membawa keputusannya, sehingga pada malam hari Zainab diminta untuk ke surau untuk menjelaskan mengenai perbuatannya itu dan untuk mendengarkan apa keputusan dari para tetua. Sehingga pada malam saat itu tetua dan juga ayahnya Zainab atau Haji Japar ikut
bersama dengan Hamid untuk mendengarkan penjelasan dari Tetua dan juga Hamid. Akan tetapi dengan kesolehan Hamid dan juga menjelaskannya secara baik-baik bahwa Hamid melakukannya dengan terpaksa, namun alangkah baiknya juga Hamid mengetahui bahwa para tetua itu adalah orang atau seorang guru yang bisa Hamid untuk patuhi dengan keputusannya apapun itu Hamid akan terima, dan keputusannya itu Hamid harus pergi dari kotanya tersebut untuk meninggalkan desa. Akhirnya Hamid pergi meninggalkan kota dengan bersalaman atau berpamitan dengan ibunya, dan Hamid pergilah dari desanya tersebut. Hingga lama Hamid tidak bertemu dengan Zainab. Akan tetapi Zainab merasa bersalah akan perbuatannya itu, bahwa sebenarnya yang salah bukan Hamid, namun Ibu Zainab tetap bersih keras untuk Zainab tetap di rumah dan untuk tetap diam di rumah agar tidak meninggalkan rumahnya, sehingga keduanya terpisah dari untuk saling jatuh cinta. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa adanya adat atau budaya yang dimana kita bisa melihat representasi dalam kehidupan Islamnya, meskipun ada sesuatu hal yang mungkin kita lihat itu adalah perbuatan tercela, akan tetapi ada juga sisi positif bahwa itu menolong, dan itu sama sekali tidak akan pernah dibenarkan meskipun itu sifatnya menolong. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan mengenai pandang dan juga representasi di dalam kehidupan novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Saya pamit, terima kasih sudah menonton dan juga menyaksikan pembahasan mengenai Ali Wahana yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.